ada gangguan sinyal karena memang mobilisasi ini dari sekolah partai untuk persiapan saksi sekarang menuju ke Teguh Umar, kediaman Ibu Megawati Soekarno Putri. Jadi mohon maaf sebelumnya kalau sinyal terganggu. Sebelum saya jawab secara keseluruhan, itu yang pertama bahwa pencalonan Ganjar Mahfud itu sesuatu yang benar dan sesuai dengan kondisi bangsa ini. Saya menyaksikan bagaimana Ibu Mega sebelum mengambil keputusan itu berzikir, berdoa, dan kemudian meminta petunjuk dari Tuhan Yang Maha Kuasa, juga mendengarkan suara rakyat. Terlebih dengan problematika korupsi kita. Belum lama dikeluarkan rilis tentang indeks kualitas kepolisian di seluruh dunia. Posisi kita jauh di bawah India. Dan ini menjadi problem pokok bahwa reformasi ternyata bukannya menghasilkan institusi penegak hukum yang semakin kredibel, tetapi justru menghasilkan indeks demokrasi dan indeks demokrasi yang di bawah dari awal proses reformasi itu sendiri. Kita lihat misalnya terkait dengan program reduksi emisi karbon itu hampir senilai 400 juta US. Itu pun Australia dan Eropa Barat akhirnya menghentikan kerjasama dengan Indonesia karena untuk program yang pro lingkungan pun itu dikorupsi. Sehingga ketika suara pun dikorupsi, pemilu dilakukan manipulasi, itu biasa terjadi. Padahal ketika Ibu Mega mencalonkan Pak Ganjar dan Pak Mahfud, itu betul-betul dalam suatu tekad, bukan untuk keluarga, bukan untuk PDI Perjuangan, tetapi untuk membangun loncatan kemajuan. Karena 13 tahun bonus demografi itu harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Jadi dari sisi kapasitas calon, pengalaman, track record, komitmen terhadap anti KKN itu menjadi bagian dari skenario utama, termasuk bagaimana kita mengejar ketertinggalan kita. Di mana ciri suatu bangsa maju itu terletak pada kemampuan sumber daya manusianya, yaitu melalui program pendidikan, kesehatan, supremasi hukum, dan meritokrasi. Meritokrasi inilah yang sekian lama itu diabaikan. Kemudian yang kedua, kita lihat persoalan yang muncul akibat ambisi kekuasaan. Kebetulan saya mengambil doktor saya yang kedua. Doktor saya yang pertama tentang geopolitik, yang kedua tentang pelembagaan partai. Jadi kepemimpinan strategis, ideologisasi, pelembagaan partai dan relevansinya terhadap ketahanan partai. Di situ saya rumuskan yang wawancara saya dengan F. Saifullah, the three angles of Jokowi's leadership. Di mana triangle itu yang pertama adalah populisme, karena inilah yang kemudian tidak hanya di Indonesia, tapi di Eropa Barat, di Amerika Serikat, populisme menciptakan krisis. Demokrasi melalui pemilu langsung, one man, one vote, one values, tanpa melalui pelembagaan yang di Eropa Barat melalui pelembagaan saja itu menciptakan beban fiskal yang begitu besar ketika para politisi berlomba-lomba untuk mengedepankan kebijakan-kebijakan yang populis, tunjangan hari tua, pajak, reformasi sistem kesehatan misalnya yang dilakukan oleh Obama. Semua basisnya adalah populisme yang bagus dalam konteks elektoral, tapi membahayakan fiskal negara pada masa depan. Jadi satu sisi dari the power of populism inilah yang dilakukan. Kemudian yang kedua adalah Machiavelli. Itu tulisan dari Dr. Sukidi. Itu menjelaskan fenomena Machiavelli Jawa yang dilaksanakan oleh Pak Jokowi, dan itu dibangun tanpa kita sadar secara rutin bertahun-tahun. Yang ketiga adalah feudalisme itu sendiri, yang mana memang memberikan ruang. Ya kami jujur aja kilaf dulu ketika ikut mencalonkan Gibran, karena kami juga di sisi lain memang mengakui terhadap kemajuan yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Tapi setelah kami lihat lebih dalam, kemajuan ini ternyata dipicu oleh beban utang yang sangat besar. Utang kita, utang pemerintah itu hampir mencapai 196 miliar US dollar.
Ternyata utang swasta dan BUMN itu hampir mencapai 220 miliar US dollar. Ketika ini digabung, maka ke depan kita bisa mengalami suatu persoalan yang sangat serius. Nah, di tengah-tengah persoalan ini, ternyata yang ketiga, nepotisme ini justru malah semakin menguat. Kita lihat, maaf, nepotisme itu kita lihat ternyata justru semakin telanjang di depan mata kita. Misalnya sekretaris Pak Jokowi, David, dicalonkan sebagai calon bupati di Boyolali, itu kan akan merebut basis dari PD Perjuangan yang selama ini membesarkan. Nah, mengapa Pak Jokowi pada akhirnya memutuskan langkah untuk melakukan kecurangan masif melalui abuse of power dari presiden dari hulu ke hilir? Karena kita melihat beliau kan tahu persis kondisi PDI Perjuangan. Kita untuk ketika mencalonkan Pak Jokowi itu berapa banyak anak ranting-ranting yang semuanya ikut bergotong royong. Yang saya sebut Mas Prananda saja ketika Pak Jokowi menjadi calon gubernur bergotong royong 6,2 miliar. Seluruh kepala daerah kita anak ranting-ranting. Pak Jokowi tahu persis the power of PDIP ya, baik dalam pengertian ideologi, dalam pengertian organisasi, militansi, dan kemudian ya termasuk spiritnya. Meskipun PDI ini partai rakyat ya, kita ya konfigurasi rakyat Indonesia, pendidikan yang terjadi di mana mayoritas masih SMP ke bawah, itu juga terjadi di PDI Perjuangan. Maka kemudian kami melakukan penelitian tentang pentingnya pelembagaan partai. Tetapi seluruh gagasan-gagasan ideal ini kemudian runtuh ketika abuse of power itu dilakukan karena kepentingan untuk mendorong Mas Gibran sehingga persoalan itu dimulai dari hulu. Saya beberapa waktu yang lalu bertemu dengan dubes Inggris. Saya bertemu dengan beberapa dubes, saya buat materi secara khusus. Lalu saya tanya bagaimana komitmen mereka terhadap investasi di Indonesia. Mereka mengatakan bahwa bagaimana bisa menjamin investasi yang mereka tanamkan ketika Mahkamah Konstitusi yang seharusnya tidak bisa diintervensi, itu bisa diintervensi. Lalu siapa yang bisa menjamin investasi kami di Indonesia ketika undang-undang bisa dirubah oleh kepentingan? Ini contoh dampak dari abuse of power yang dilakukan oleh Pak Jokowi, di mana tidak ada lagi supremasi hukum, tidak ada lagi merit system. Karena ya kayak kemarin beberapa yang lalu ada kecelakaan. Ya seorang anak usia 17 tahun nyopir truk, ternyata SIM dia tidak punya, kedewasaan di dalam menghadapi problematika di jalan raya belum terjadi, hanya gara-gara nyenggol satu mobil dia lari karena kedewasannya belum tercapai, lalu menabrak 6 mobil lainnya. Ini sebagai contoh bagaimana ketika orang hanya berorientasi pada hasil, proses usia itu diabaikan, maka ini juga berbahaya karena kedewasaan di dalam mengemban jabatan-jabatan tertentu untuk sopir truk aja itu berbahaya, apalagi kaitannya dengan mengelola suatu negara sebesar Indonesia dengan problematika yang sangat kompleks, masalah ekonomi, masalah sosial, persoalan geopolitik, persoalan kemiskinan, persoalan pendidikan, persoalan egoisme agama yang juga masih seringkali menjadi persoalan terkait dengan mental spiritual kita. Kemudian di tengah-tengah itu muncul suatu tampilan bagaimana seorang anak presiden yang batas usia belum mencukupi, wali kota juga baru 2 tahun, kemudian mendapatkan suatu preferensi. Saya selalu mengatakan bagaimana kita mendidik anak-anak kita, bagaimana pelajaran agama bisa diterima, pendidikan budi pekerti bagaimana bisa diterima, ketika ada di tingkat nasional hal-hal yang tidak bisa menjadi gambaran sesuatu yang ideal. Ini yang akan menciptakan kerusakan itu. Karena itulah yang keempat, menjawab pertanyaan bagaimana dengan berbagai pengkhianatan dari keluarga, bahkan kebohongan. Ya kalau berkhianat itu kami biasa, namanya kehidupan. Bahkan antara Bu Mega mengatakan pengkhianatan sama pahlawan itu kan tipis sekali bedanya. Kami udah sering sebagai partai orang yang tidak tahan kemudian berpindah. Tetapi kalau pengkhianatan ke PDI saja nggak ada masalah. Kami bisa menerima, paling kami pecat. Tapi ini kan pengkhianatannya kepada bangsa, kepada konstitusi.
kepada rakyat, kemudian kepada nilai-nilai keadaban, suatu nilai-nilai yang mengedepankan proses, mengedepankan perjuangan, lalu diganti, dan kemudian upaya ini ternyata tidak selesai. Kemudian muncullah hampir seluruh keluarga Pak Jokowi, siapa yang dekat dengan Pak Jokowi untuk maju. Bahkan di dalam penempatan jabatan strategis pun kami melihat untuk menjadi pejabat Indonesia itu harus kenal Pak Jokowi dulu di Solo. Ini kan anti meritokrasi. Apakah Solo betul menjadi suatu wahana penggemblengan? Dan sekarang yang menjadi kasau itu juga menikah dengan saudaranya Ibu Iriana, ya Pak Tony, ya Marsikal, ya Tony. Itu istrinya meninggal kemudian dijodohkan oleh katanya oleh Ibu Iriana dan kemudian menjadi saudaranya. Sehingga ketika segala sesuatunya melihat Indonesia dalam perspektif pengalaman di Solo, maka ini anti terhadap meritokrasi tadi diperburuk dengan anti terhadap hukum. Sehingga ketika kami akhirnya sadar dan kemudian melakukan evaluasi, ternyata sudah begitu banyak kebohongan-kebohongan yang dilakukan sejak awal. Bahkan sejak ketika mencalonkan sebagai gubernur, kami pun memandang Pak Jokowi sebagai sosok yang memberikan rasa iba sehingga kami harus bergotong royong padahal dananya sudah 27 miliar ketika dilaporkan. Nah, ini kan kemudian menjadi suatu problematika bagi kami karena ya pada akhirnya sebagai bagian dari tanggung jawab, kebetulan saya mengawal sejak beliau menjadi gubernur. Saya menyiapkan suatu kerangka-kerangka kajian-kajian strategis yang saya tulis, termasuk ketika menjadi gubernur, saya membuat kajian-kajian strategis plus minusnya semuanya. Nah, tentu saya bertanggung jawab sehingga saya pernah menyampaikan kepada Ibu Mega ketika kebohongan dari Pak Jokowi, bohong itu menjadi suatu hal yang biasa dilakukan oleh Pak Jokowi, termasuk oleh Gibran. Maka Tempo dulu ketika menggambarkan Pak Jokowi sebagai Pinocchio, kami marah betul. Apapun itu pemimpin nasional kita, tetapi lama-lama akhirnya ternyata kebohongan itu bukan sebagai suatu nilai yang dianggap penting oleh Pak Jokowi dan keluarga. Tetapi nasi katakanlah sudah menjadi bubur, tapi tetap kalau kita berbicara tentang bangsa dan negara itu selalu ada opportunity. Apapun persoalan bangsa dan negara itu kita selalu melihat adanya harapan. Tugas kita semua untuk membangun harapan itu. Karena itulah saya mulai tampil di podcast. Teman-teman mungkin sudah melihat ketika saya di UI, ketika saya diwawancara di SCTV, dan yang mewawancarai saya di SCTV itu pun sekarang mulai dipersoalkan. Saya kemarin baru mendengar bahwa gara-gara mewawancarai saya lalu ada yang mengadukan akan dipanggil polisi. Oh no. Ya, jadi di mana the freedom of speech sebagai esensi dalam kehidupan demokrasi? Polisi kan harusnya berbicara tentang bagaimana tertib hukum. Loh, kita mempersoalkan suatu ancaman terhadap demokrasi. Lalu kita yang berbicara tentang kebenaran malah justru laporannya diterima. Sementara ketika kita berbicara tentang kecurangan, itu mereka tidak menindaklanjuti dengan alasan ada mekanisme ya melalui MK misalnya, melalui Bawaslu. Ini menjadi suatu persoalan pokok kita ketika aparatur negara yang seharusnya netral tapi kemudian tidak netral, yang kemudian terlibat di dalam urusan-urusan politik hanya gara-gara pimpinannya merasa utang budi terhadap Presiden Jokowi. Dengan demikian, buat teman-teman semuanya, silakan podcast yang saya lakukan itu dilihat, termasuk kemarin juga baru keluar yang bersama Livi On Point di Kompas TV. Nah, sehingga saya minta bantuan dari teman-teman karena apa? Suara luar negeri menjadi bagian dari suara kebenaran yang menunjukkan bagaimana pemilu ini tidak benar sehingga terjadi anomali demokrasi. Apa yang terjadi di luar negeri yang memberikan dukungan kepada Pak Ganjar Mahfud, kami mengucapkan terima kasih atas kerja kerasnya, gotong royong semua. Dan dari hasil exit poll maupun hasil realcon menunjukkan luar negeri memberikan dukungan kepada Ganjar Mahfud. Baru kali ini itu terjadi anomali. Mengapa terjadi anomali? Saya melakukan riset cukup banyak, termasuk saat ini ada tim IT yang sedang bekerja. Itu karena memang ada algoritma yang bekerja. Tadi Carmelo sudah memberikan penjelasan
bagaimana ketika server dari KPU itu shutdown, itu Hmm. kemudian dilakukan, ini contohnya, ini saya lakukan simulasi. Hmm. Simulasi apakah secara algoritma bisa dilakukan untuk perolehan Ganjar Mahfud di lockdown, di lock Di lock. 17%. Ternyata Hmm. di lock 17% itu ternyata bisa. Algoritmanya itu Hmm. ditunjukkan itu oleh Pak Darwin itu ada, nanti bisa saya sharing. Tetapi Hmm. saat itu mengapa kami tidak bisa melakukan audit forensik? Karena servernya dipindahkan ke Alibaba Singapura. Hmm. Itu nyata-nyata melanggar undang-undang. Ya kemarin Hmm. Ketua KPU baru saja mendapatkan peringatan keras sekali lagi karena menaik-naikkan perolehan suara Partai Golkar. Baru Hmm. Bawaslu memberikan sanksi. Jadi ketika wasit sudah ikut menjadi pemain dan kemudian Sirekap KPU pun bisa diciptakan. Itu misalnya yang di dalam diagram itu kan menggambarkan bagaimana mula-mula sistem yang di bawah itu kan ada yang namanya MFA, itu Hmm. multi factor Authentication. authentication. Nah, Hmm. ini ternyata kemudian di bypass. Itu Hmm. yang terjadi dan kemudian setelah di bypass dimasukkan Jason script untuk mengunci perolehan Ganjar Mahfud dan di luar itu perolehan luar negeri menciptakan kondisi dalam negeri yang membuat Pak Jokowi panik. Lalu H-3 dilakukan operasi besar-besaran termasuk melakukan money politik. Ini adalah kerusakan. Nah, buat teman-teman, mengapa kami melakukan mempersoalkan baik melalui Mahkamah Konstitusi dan nanti akan menggunakan hak angket, kemudian juga proses edukasi kepada masyarakat. Karena kalau ini tidak kita persoalkan, termasuk bagi teman-teman di luar negeri yang bebas dari intimidasi, maka ke depan nggak akan ada lagi pemilu. Hmm. Dan kita sudah tahu ketika selama Orde Baru 32 tahun, demokrasi itu dimatikan, yang ada adalah KKN yang menjamur. Dan Hmm. kemudian kita tidak mampu mencapai suatu kualitas kehidupan berbangsa yang membanggakan. Kita Hmm. semakin tertinggal dengan Singapura misalnya. Maka Hmm. mari kita bersama-sama bergerak. Materi-materi itu saya nanti dikasih Pak Carmelo, disubmit aja di situ materinya. Yang dengan dubes Inggris saja itu yang kita kasih. Hmm. Eh, tapi yang pertimbangan yang dubes Inggris itu dikasih, yang pertimbangan-pertimbangan angket Pak C itu nanti nggak usah dikasih dulu, karena saya masih akan sempurnakan. Dan berbagai intimidasi di dalam negeri ini sekarang makin kuat. Saya sendiri berkali-kali diintimidasi, maka Oh no. ya buat saya semakin diintimidasi, ya saya semakin keras melakukan kawanan. Mengapa? Karena Bung Karno aja berani keluar masuk penjara, masa Bung nggak berani untuk kebenaran. Iya. Betul, Saya kira betul. Betul. Setuju. jika kata Ibu Mega, yang takut itu ilusi, Iya. takutan itu ilusi, maka kita harus mampu mengatasi rasa takut untuk memperjuangkan kebenaran. Demikian dari saya, mungkin ada tanya Iya. jawab lain. Gip. Iya, iya, ini kalau mengenai hak angket tadi kata Mas Asto, kita tuh udah nunggu-nunggu ya Mbak Lulu sempat ke sini juga. Dan kita waktu itu semangat banget berapi-api kayaknya. Tapi terus kok nggak denger apa-apa lagi. Rasanya Bu Mega banyak sekali yang perhitungannya ya, rekalkulasi Bukan and perhitungan, rekalkulasi. tekanannya, tekanan hukumnya kan kuat sekali. Kan Tek- kalau ada orang Hmm. ditekan itu ada respon yang berani menghadapi tekanan. Hmm. Ada yang juga maklum, dan kalau ada yang takut kan kita juga maklum. Tetapi kita Hmm. diajarkan untuk nggak takut. Tapi yang penting Hmm. adalah kalau hak angket kemudian kita usulkan, lalu tiba-tiba ini udah tanggung permainan bagi istana ini. Hmm. Kalau udah tanggung ya mereka akan lakukan segala cara. Maka karena angket ini menakutkan bagi pemerintah, bagi Pak Jokowi, maka kita harus membangun kesadaran tentang Hmm. pentingnya angket ini. Sehingga ketika nanti muncul tekanan-tekanan, ini kan belum PDI udah ditekan. Hmm. Iya, semua Golkar mau banyak mengambil ditekan. alih, Golkar mau mengambil alih Hmm. MP3, mau mengambil ambil ketua DPR RI. Hmm. Karena tahun 2014 yang lalu ketika PD Perjuangan menang, Pak Jokowi menang, itu Hmm. kan dilakukan perubahan undang-undang MD3. Saya Hmm. mendengar itu konon habis 3 juta US dollar.
itu untuk melakukan operasi politik di DPR. Ya, kali ini kalau di Amerika itu ada lobbyis. Itu yang di dalam sistem politiknya itu diorganize melalui PAC, Political Action Committee. Nah, ketika saya melakukan riset terhadap kecurangan pemilu tahun 2009, PAC di Amerika yang paling kuat itu namanya Emily List. Dia mengendalikan 48% gubernur di sana. Nah, di Indonesia liberalisasi politik itu juga menghadirkan lobbyis itu yang akan mendapatkan konsesi terhadap batu bara, terhadap pertambangan emas, terhadap CPO, terhadap hutan-hutan kita. Mereka lah yang akan mendorong untuk operasi politik karena demokrasi menjadi sangat mahal. Jadi angket ini yang kami lakukan adalah melakukan pendidikan politik. Toh kita masih ada waktu itu untuk supaya kami nanti benar-benar mendapatkan dukungan dari pergerakan civil society, terus pergerakan rakyat itu juga memerlukan. Karena sekarang memang ada kampanye masif bahwa pemilu ini sepertinya sudah selesai. Padahal masih ada proses di MK. Dan kemudian hak angket ini sesuatu yang sangat penting untuk mengoreksi terhadap berbagai kecurangan-kecurangan berupa penyalahgunaan kewenangan dari presiden itu. Jadi tunggu saja di situ momentumnya kita akan lakukan dengan sebaik-baiknya. Dan intinya pemilu 2024 ini harus dipersoalkan karena ini merupakan perpaduan antara pemilu tahun 71 dan pemilu tahun 2009. Kalau kita tidak persoalkan, maka ke depan itu masa depan suram karena kekuasaan dibangun dengan cara-cara tidak benar. Sejarah membuktikan itu. Pak Harto membangun kekuasaan itu 3 juta nyawa melayang menurut bukunya Sarwo Edi. Yaitu sekutu presiden yang kemudian disingkirkan oleh Presiden Soeharto itu mencatat dalam testimoninya 3 juta nyawa melayang. Karena itulah meskipun sumber daya alam kita saat itu sangat kaya, kemudian dilakukan berbagai upaya-upaya, ujungnya karena tidak ada demokrasi, nggak ada kontrol, ya korupsi. Maka kemudian 25-32 tahun zaman Orde Baru, bukannya kita makin maju, kita ketinggalan sama Malaysia. Dulu Malaysia belajar dari kita ketinggalan. Kita semakin tertinggal dari Singapura yang menggunakan seluruh instrumen geoekonomi dan geostrategis mereka untuk melakukan quote and quote kendali atas kepentingan nasional mereka terhadap Indonesia. Jadi kita harus persoalkan. Sekarang Pak Jokowi juga melakukan sama. Tiba-tiba Freeport panjang. Padahal nggak boleh Freeport diperpanjang sebelum kontrak berakhir. Ketika kontrak berakhir, kita punya the power to negotiate. Ini masih panjang, langsung akan diperpanjang kembali. Ini kan suatu kepentingan untuk mengamankan dari tekanan-tekanan global dengan membagi kekayaan alam kita ya pada kepentingan kapitalisme global. Kemarin kan 2 hari yang lalu kalau tidak salah Pak Jokowi bertemu dengan Presiden Freeport dan kemudian menjanjikan upaya untuk perpanjangan dari Freeport itu. Jadi secara moral pelajaran kita bahwa kekuasaan itu bisa merubah seseorang dan kekuasaan itu perlu check and balances, perlu dibangun mekanisme kontrol karena kalau tidak baik, tidak dilakukan kontrol termasuk melalui supremasi hukum akan terjadi penindasan dan the power tends to corrupt itu betul-betul terjadi karena itu juga hasil dari suatu riset, suatu kajian-kajian secara empiris. Dan kemudian juga teman-teman saya juga teringat dari apa yang disampaikan oleh Prof. Ikrar Nusa Bakti, kita ini satu bangsa yang besar, kita ini pemilik dari Republik ini. Masa kita kalah sama orang per orang. Jadi meskipun bagi PD Perjuangan kami pernah mengalami masa-masa yang khilaf yang memberikan ruang kepada Pak Jokowi dan keluarga, tetapi ketika konstitusi sudah dikhianati, demokrasi sudah dikebiri, itu saatnya kita untuk meluruskan. Demikian, terima kasih. Oke. Terima kasih Mas Hasto. Ini saya memberi kesempatan kepada yang lain. Mas James mungkin ada
tanggapan atau pertanyaan ke Iya, either Prof. Susi atau Mas Hasto? iya, terima kasih sekali lagi Mas Hasto maupun Mbak Susi untuk yang kedua kalinya. Ini eh, kumpulan teman-teman kaum waras, Mas. Ya, terima kasih. Dan tadi saya tertarik mengenai cerita Mas Hasto tentang pengkhianatan. Minggu lalu kami membahas tentang eh, format atau program post-truth, di mana semua norma-norma sekarang sudah dibalik. Pengkhianatan dijadikan sebuah peristiwa heroik. Nepotisme dianggap menjadi normal. Dan penghamburan-penghamburan uang melalui bansos dianggap kedermawanan. Sehingga saya mau mengingatkan sekali lagi norma-norma yang sudah seharusnya dijunjung tinggi. Apapun yang terjadi sejak MK 90, keputusan MK, semua adalah kecelakaan-kecelakaan ketika norma dan etika dihancurkan. Pada hari ini kebetulan eh, di tengah bulan puasa kita beberapa teman-teman saudara-saudara kaum Kristiani sedang me- ini kan Jumat Agung. Di dalam Jumat Agung itu ada satu peristiwa penting yang semua orang seluruh dunia tahu, dan bagi teman-teman Muslim juga tahu, ada daftar pengkhianat terbesar dalam sejarah Islam. Disebut salah satunya adalah Yudas Iskariot. Di dalam apa yang terjadi, kita coba buktikan kesamaannya. Judas Iskariot adalah awalnya dipercaya betul, bahkan dia sebagai bendahara di antara 12 murid Tuhan Yesus. Malam hari ini, di malam Jumat Agung, dia bahkan sungkem. Kalau kita ingat Rakornas PDIP, ada yang jalan menuntun Ibu Mega, Mas. Di dalam ada juga yang sungkem sampai 2 kali, Mas Jopre ada hari ini. Kalau di dalam dunia film, kalau adegan sampai diulang 2 kali, sungkem aja harus diulang 2 kali. Pernah lihat tuh? Itu Itu di sama yang KPU, di dilakukan. KPU. Ya, itu sama dengan apa yang dilakukan Yudas Iskariot ketika mencium Yesus. Dan itu disebut pengkhianatan. Jadi sebagai kaum beragama, apapun agamanya, kalau di agama Hindu yang barusan kita menanyakan Nyepi, kita bisa melihat cerita Sengkuni. Bahkan di tengah culture kita, kalau kita ke Padang, kita pernah kenal sejarah Maling Kundang. Maling Kundang itu hanya seorang anak yang setelah kaya tidak mau mengakui ibunya, hanya tidak mau mengakui. Dia tidak menikam dari belakang ibunya. Jadi pengkhianatan yang seberat ini ternyata sekarang melalui post-truth, ini yang saya mau ingatkan, melalui post-truth, ini sekarang sudah terjadi peristiwa yang menjadi sebuah peristiwa normal. Oleh karena itu, gerakan kami inilah kita sebut gerakan kaum waras dunia. Jadi semoga kegiatan kami ini sebagai perjuangan moral, karena kami tidak jago secara politik, juga dibantu dengan teman-teman khususnya para guru besar yang selalu memberikan pencerahan. Jadi sekali lagi terima kasih buat semua yang mudah-mudahan peristiwa Jumat Agung bulan puasa mengingatkan kita untuk kembali kepada etika, bahwa semua agama membenci yang disebut peristiwa pengkhianatan. Terima kasih, itu saja Mbak Monica. Nanti Oh, bisa terima disambung kasih dengan Mas Jim. doa. Oh iya 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 Mas Jo ada ini Mas Jo bagaimana Mas Jo ada tanggapan pertanyaan? Enggak, Selamat datang saya by senang the way. mendampingi Pak. Saya senang mendampingi Pak Hasto saja. Semoga selalu diberi kesehatan karena saya rasa saat ini ya, cuma beliau selain Pak Ganjar dan Pak Mahfud yang
Ya, masuk kategori waras itu tadi ya. Kalau sehat harus pakai surat dokter, tapi kalau waras itu harus kita lihat dari tindakan dan statementnya. Sehat selalu Mas Hasto. Ya, makasih Bung. Jadi saya nanggapi Mas James ya. Jadi justru itu yang sangat mengkhawatirkan kami. Kalau bicara nilai-nilai spiritualitas, Indonesia ini negeri spiritual. Bahkan total man hours doa kita, saya yakin paling banyak dibandingkan dengan bangsa lain. Jumlah doa per 24 jam, jumlah jam doa per 24 jam. Semua agama di Republik ini kita lebih tinggi dari bangsa lain. Bahkan puasa ini diawali dengan kesamaan antara Nyepi dan awal puasa. Kemudian kalau di Indonesia kemarin Jumat Agung itu sama dengan Nuzul Quran. Jadi kita ini penuh dengan nilai-nilai spiritual. Tapi problemnya adalah ketika meritokrasi, keteladanan pemimpin, dan supremasi hukum itu ditinggalkan, maka segala sesuatunya mempercepat apa yang oleh Mas James tadi dikatakan era post-truth tadi. Post-truth kita bisa eliminir dampak-dampaknya sekiranya supremasi hukum, meritokrasi, dan keteladanan pemimpin itu bisa menjaga seluruh sistem nilai kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Maka tadi kami katakan kalau berkhianat kepada PD aja udah biasa, kami mengalami itu. Tapi kalau berkhianat pada konstitusi, pada demokrasi, oleh seorang Pak Jokowi yang masih menjabat hanya demi kepentingan anaknya, sehingga lembaga yang seharusnya steril dari intervensi pemerintah, ini kemudian diintervensi, yaitu Mahkamah Konstitusi. Maka kami mengucapkan terima kasih kepada kelompok civil society, para guru besar yang menjadi sahabat-sahabat pengadilan, yang kemudian masuk menjaga benteng demokrasi digerakkan atas dasar nurani itu. Nah, untuk itu ke depan kita boleh bertanya bagaimana. Kita lihat konsistensi Prof. Yusril ketika MK itu mengambil keputusan, beliau mempersoalkan dengan sangat serius terhadap apa yang disampaikan oleh Prof. Yusril. Bahkan Prof. Yusril sampai mengatakan itu nggak bisa diterima keputusannya. Karena ada 9 hakim MK, 4 menyatakan dissenting opinion. Tersisa 5. 5 pun sebenarnya 1 nggak memenuhi syarat karena hubungan kekeluargaan dengan Gibran. Lalu dari 5 ini 2 kan pemahamannya belum usia 40 tahun itu pernah menjadi gubernur, bukan wali kota. Tapi ini kan kemudian ditafsirkan tunggal, sepertinya 5 itu setuju untuk menganulir ketentuan bahwa usia di bawah 40 tahun selama pernah menjadi kepala daerah. Ini dipersoalkan oleh Prof. Yusril. Nah, tapi sekarang kita lihat apakah beliau juga konsisten dengan ucapannya yang sebelumnya sudah viral itu. Nah, ini sehingga nanti yang ada di dalam era post-truth dan juga liberalisasi politik ekonomi tetapi tanpa pelembagaan partai, tanpa supremasi hukum, tanpa meritokrasi, ini akhirnya memang menjadi suatu titik resultante, titik temu dari berbagai faktor yang kami khawatirkan kita akan menghadapi persoalan-persoalan krisis politik yang baru ke depan. Apalagi kalau kita lihat tantangan yang dihadapi ke depan. Kita tahu gaya kepemimpinan Pak Prabowo seperti apa ketika belum menjadi Menhan. Kemudian ketika Gibran menanggapi pernyataan dari Pak Ganjar, itu emosional dan kedewasaan usia 40 tahun itu kan penting sekali dalam basis-basis religiositas. Kita juga bisa menemukan itu. Tiba-tiba Gibran mengatakan nanti tak butuh partai lagi, bagaimana demokrasi dijalankan tanpa partai politik. Jadi banyak pernyataan-pernyataan yang menunjukkan belum pahamnya. Maka kami itu menjadikan, terlepas dari kita ada yang tidak suka terhadap DPR, tetapi DPR itu paling tidak mekanisme penggemblengan.
Ibu Hmm. Mega dalam masa yang krisis, mengapa mampu menyelesaikan utang kita ke IMF, mampu menyelesaikan krisis multidimensi yang tidak bisa diselesaikan oleh presiden-presiden sebelumnya. Karena setidaknya beliau pernah 3 kali menjadi anggota Dewan. Pak Ganjar pernah menjadi anggota Dewan. Karena di anggota Dewan itu pertarungan kepentingan, negosiasi, persuasi, kemudian lobby-lobby itu bisa dilakukan dalam kesadaran terhadap sistem politik kita berdasarkan aturan-aturan main. Nah, ini kan tidak dipahami. Pak Prabowo belum pernah menjadi anggota DPR, apalagi Gibran baru menjadi wali kota 2 tahun, sehingga kapasitas, mentalitas, kedewasaan untuk memimpin bangsa yang besar ini sebenarnya belum untuk mencapai sana. Maka ini yang kami khawatirkan. Maka mari kita persoalkan bersama-sama, mumpung teman-teman di luar negeri mendapat keistimewaan ini. Karena nggak ada Asik. intimidasi, ada intimidasi, tapi nggak direct. Kalau saya ini udah, pertama masalah pajak, yang kedua masalah Harun Masiku, saya udah berikan penjelasan. Yang ketiga ada orang yang foto ke saya, ternyata dia pengusaha pasir, sudah dijadikan tersangka untuk nyebut-nyebut saya. Ya kayak gitu. Kalau maka nanti apa yang kami bahas ini nanti saya sebarkan ke teman-teman semuanya. Karena dulu Bung Hatta kan juga melakukan perlawanan dari luar negeri, digabungkan dengan Bung Karno dari dalam negeri, keluar masuk penjara. Jadi ini kita bukan semata-mata berbicara tentang pengkhianatan Pak Jokowi, sebagaimana digambarkan tadi Mas James tadi yang memperingati Paskah. Bahkan Yesus pun ada seorang pengkhianat. Tapi buat saya adalah bukan pada pengkhianatnya, tetapi pada keberanian untuk menempuh jalan kebenaran meskipun harus disalib. Nah, di situ. Kalau pengkhianatan itu dinamika. Kalau dalam cerita wayang itu selalu ada yang namanya Durna, Sangkuni. Itu selalu ada. Tapi bukan pada Durna dan Sangkuninya, tapi bagaimana satria-satria Pandawa itu membangun tekad untuk dengan penuh keberanian menegakkan kebenaran meskipun yang namanya Arjuna itu harus berhadapan dengan saudara kandungnya yang namanya Karna di dalam perang Baratayuda sampai muncul nasihat dari Karna, karmane ni vadikaratse mapalasu kadiacana. Lakukan kewajibanmu tanpa menghitung akibatnya. Nah, kekuatan dari teman-teman yang di luar negeri ya relatif memiliki akses yang jauh lebih luas, kebebasan untuk bersikap. Ini yang kami harapkan. Tugas kami memberikan feeding dan kita padukan. Maka mereka pasti akan kerepotan karena kita pemilik republik ini. Di situ kita pemilik nurani, pemilik kewarasan. Maka itulah yang harus kita perjuangkan. Terima kasih. Yeah, anything we can help, just let us know. Ya, makasih.